Bagaimana cara menuju $1 pertama di dunia Shutterstock? Wah, ini akan jadi sebuah video yang mengasihkan karena saya akan sharing bagaimana sebuah foto bisa menghasilkan sen sehingga teman-teman juga bisa dapat $1 pertama. Coba ini $1 murah 14.000, tapi bisa nggak? Ayo, kita akan bahas di video kali ini. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Selamat datang dari kota Jogja yang sedang mendung, panas, serba nggak jelas. Kemarin kehujanan, saya kedinginan, wadah. Jadi gini ya, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mendapat $1 pertama. Nah ini cukup menarik, karena sampel realnya saya akan mencontohkan dari kaos kaki, karena kaos kaki bolong foto saya barusan laku yang ketiga dan mendapatkan royalti total 60 sen. Jadi kemarin itu adalah 10 sen download pertama, 10 sen download kedua, dan 40 sen untuk download ketiga. Saya juga nggak ngerti kenapa ada buyer mau membayar 40 sen hanya untuk foto kaos kaki bolong dan jempol kaki kiri saya. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman yang biasa membeli kaos kaki di mall, mungkin Nike, Adidas, segala macam, Reebok, segala macam. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa ada kaos kaki yang harganya 10.000 di pinggir jalan. Cuman, in fact, saya itu kaos kakinya ini adalah 10.000 rupiah di pinggir jalan. Sepatu saya juga sepatu murah-murahan. Ini 100 ribuan. Jadi begini, memang sebenarnya $1 itu adalah 14.000 atau sebenarnya uang sampah mungkin buat teman-teman semua. Cuman yang mau saya sharingin di video kali ini adalah bagaimana menciptakan $1 pertama, teman-teman. Saya tahu buat yang approve aja susah, pasti $1 lebih susah lagi. Cuman intinya semuanya mungkin. Tergantung bagaimana kita konsisten untuk berkarya, konsisten nulis deskripsi, nulis kata kuncinya, dan submit setiap hari. Buat teman-teman yang kuat untuk submit banyak, monggo silahkan. Kalau saya pribadi hanya 10-15 foto. Cuman kalau teman-teman yang baru kepengen masuk ke dunia Microsoft, khususnya Shutterstock, saya cuma saranin 1 foto per day dan lakukan continue selama 3 bulan. Kemarin barusan dapat testimoni, baru upload 31 foto dan dia dapat first download 10 sen. Luar biasa sih. Saya juga ngerasa penuh penuh berkah, penuh rahmat ketika banyak subscriber baru yang benar-benar dari nol, bahkan dia bukan fotografer, akhirnya berhasil first download, second download, sampai akhirnya payout sih saya. Alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan ilmu yang saya sharing ini bermanfaat. Silahkan uangnya dinikmati buat keluarga, anak, istri, saudara, ibu, mertua, dan lain sebagainya. Cuman buat teman-teman yang masih bingung bagaimana sih mendapatkan uang, jadi kayak saya selalu bercanda ya, 10 sen rasanya kayak 10 miliar ya bro gitu. Iya, karena saya juga ngerasanya begitu. Pertama kali dulu masih peraturan lama ya, saya dapetnya 25 sen itu saya lonjak. Saya sampai bilang sama istri saya, "Mam, laku mam, 25 sen gitu." Cuman, ya buat beberapa orang, angka-angka recehan ini sih nggak berarti. Cuman buat saya, karena saya sangat mencintai tentang adanya digital income ya, dan benar-benar sudah sampai payout. Kemarin tanggal 10 juga saya udah masuk threshold payout $35, jadi udah $35 lebih nih sampai sekarang, masih beberapa hari lagi. Kita nikmatin aja berapa nanti dapetnya, terserah yang di atas gitu. Cuman artinya, $1 pertama bisa jadi sangat susah. Cuman makanya begini, teman-teman ngatur dulu di kepala, jangan $1 dulu, mulai dari 10 sen. Nanti kalau udah first download, teman-teman dapat second download, third download, download keempat, kelima, keenam, ketujuh, artinya $1 itu paling jelek, itu teman-teman mendapatkan 10 download. Ya susah gampang itu tergantung mindsetnya kita. Cuman percayalah bahwa semuanya mungkin, karena saya juga udah dapetin gitu ya. Makanya $1 itu mungkin. Teman-teman gak usah khawatir, tetap berjuang, intinya konsisten. Belajar dari pengalaman 2012-2013 di saat saya bangkrut ya. Keadaan bangkrut itu membawa berkah di mana saya sekarang nggak bisa kredit. Jadi saya kemarin beli mobil juga cash, handphone cash. Tahun depan saya mau bangun rumah juga cash karena nggak ada kredit sama sekali. Tapi buat saya itu jadi berkah. Nah, akhirnya saya membuat sebuah analogi sederhana yang mudah-mudahan bisa mengilhami teman-teman semua untuk membeli apapun secara cash, artinya secara tunai.
Yuk kita mulai dengan kaos kaki ini yang tadi saya contohin. Saya kebetulan kaos kakinya udah letek nih, udah kotor gitu ya. Jadi makanya kepengen ngebeli satu kaos kaki lagi baru seharga Rp10.000 di kaos kaki toko-toko pinggir jalan. Berdasarkan royalti saya yang 60 sen dari si kaos kaki bolong yang fotonya di samping ini gitu. Ini 60 sen itu kan sebenarnya udah hampir mungkin 9 ribuan kali ya. Cuma masalahnya kan saya sih mantepnya ya kalau $1 lebih asik lah ya. Saya bisa lebih membeli walaupun $1 itu 14.000, sedangkan kaos kaki ini adalah 10.000 gitu. Ya buat saya sih seneng sih bisa membeli semuanya dengan cash, dan saya yakin hanya dalam waktu mungkin beberapa hari ke depan foto kaos kaki bolong itu sudah bisa membelikan saya kaos kaki baru senilai Rp10.000 atau anggaplah misalnya $1 gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau di dunia digital income kayak sekarang ini, kayak yang sekarang saya sharing ini, dunia Shutterstock, earning itu biasa, tapi payout itu baru luar biasa. Bedanya apa? Saya sudah bilang di video kemarin, earning itu ya cuman saya dapat 10 sen, $1, $5, $3, segala macam semua, tapi belum bisa cair ke rekening kita. Nah, sedangkan payout atau artinya pembayaran itu adalah ketika duit kita benar-benar masuk celing ke PayPal, PayPal masuk ke rekening saya, misalnya BCA, Mandiri, BRI, terserah apapun di Indonesia, itu namanya payout. Nah, makanya pastiin teman-teman payout. Jadi kalau masuk ke dunia Shutterstock itu jangan coba-coba. Kalau coba-coba mendingan nggak usah, teman-teman ngalihin aja energinya teman-teman. Waktunya teman-teman buat hal lain. Sedangkan di sini saya tuh mengencourage, mengajak teman-teman jangan cuma sekedar earning, tapi benar-benar payout. Karena payout itu lebih menyenangkan daripada earning. Misal gini nih, wah mas, foto saya ke download mas $9, selamat, wah langsung tepuk tangan semua ya. Tapi dia stop. Kenapa stop? Karena dia merasa bangga, dia merasa tinggi hati, dia merasa sombong, satu fotonya ke download $9. Abis itu dia stop, nggak masuk lagi ke dunia Shutterstock. Jadi $9-nya kemana? Hilang. Tapi ada orang lain lagi, mas saya dapat first download 10 sen, mas dapat lagi 33 sen, mas dapat lagi $1, terus dikumpulin sampai akhirnya orang tersebut mencapai threshold $35. $35 berapa sih teman-teman? 500.000. Kecil, tapi payout dibandingin yang tadi $9, $17 segala macam, tapi nggak payout itu percuma. Maka pastikan kalau kita masuk ke dunia microstock nih, dunia Shutterstock, teman-teman harus payout. Dari analogi sederhana kaos kaki ini ya, kaos kaki dan jempol kaki saya yang fotonya di samping ini kaos kakinya bolong. Alhamdulillah ada yang beli teman-teman, foto gabut ya. Apa sih enaknya membeli semuanya dengan cara cash? Enaknya adalah satu, keren. Kalau buat saya pribadi sih membeli sesuatu dengan cara cash itu keren. Ini kalau teman-teman mau kredit silahkan ya, karena masing-masing kita punya pemahaman sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Cuman dari dulu saya bangkrut sampai sekarang saya sudah nggak bisa kredit karena memang kena BI checking. Itu tadi pertama, bagi saya membeli semua cash itu satu, seneng. Yang kedua, pengalaman saya beli mobil ya. Saya penggemar BMW, jadi saya pengguna BMW. Saya BMW mania. Dulu saya beli BMW kredit sehingga setiap bulan setelah make saya masih bayar 4.400.000. Tapi singkat cerita karena bisa saya bangkrut harus dijual BMW-nya. Nah sekarang saya beli lagi, 2 tahun lalu saya beli lagi BMW cash. Sehingga begitu mobilnya datang, saya pakai driving pleasure, saya jalan-jalan ke Semarang, ke Jakarta, kemarin ke Bandung, ke mana lagi? Magelang, segala macam, semuanya for fun. Nah jadi buat teman-teman yang baru masuk ke dunia microstock, jangan, sebenarnya sih microstock, AdSense, blog, YouTube, dan lain sebagainya sih. Intinya adalah digital income. Jangan pernah sekali-kali membeli barang kalaupun teman-teman belum payout. Itu berbahaya. Saya nggak bicara tentang cuma $35 ya. Kemarin, ya guru saya internet marketing namanya Mbak Ana Ahira, itu pernah kena ban blog AdSense pada waktu itu yang nilainya hampir senilai Mercedes-Benz baru, which is pada waktu itu Mercedes-Benz baru itu 500 jutaan mungkin ya pada waktu itu. Dan kena ban. Waktu itu ada ban massal seluruh Indonesia. Mbak Ana akhirnya kena. Jadi akhirnya
kita mengambil sebuah kesimpulan nih. Karena kita penghasilannya online, kita penghasilan semua digital, semuanya masih masuk kayak ke rekening bersama, kemudian dari Google masuk kita, dari Shutterstock masuk ke PayPal, segala macam. Jangan pernah sekali-kali nge-DP-in barang, jangan pernah sekali-sekali beli sesuatu dengan cara kredit kalau memang belum masuk duitnya, karena itu berbahaya. Nah, in fact, selanjutnya teman-teman mau kredit ya monggo, teman-teman mau bayar cash juga silakan, karena masing-masing kita seperti tadi saya bilang punya kemampuan, punya keterbatasan, punya kelebihan yang berbeda-beda. Cuman saya pribadi nyaman sekali membeli semuanya dengan cara cash. Kalau si kaos kaki ini sudah hampir bisa membelikan saya kaos kaki baru karena sudah 60 sen ya, sedangkan kaos kaki saya harganya adalah $1. Bulan depan, yeay, peot. Saya yakin sih, apapun yang kita foto di Shutterstock sebenarnya bisa menghasilkan uang. Makanya ini bisnis skala sangat kecil. Jadi bukan kita bisnis yang batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya, bukan. Kita bukan trader juga. Jadi harapan saya teman-teman bisa lebih bijaksana dalam memakai uang. Jadi kita coba bikin permainan kayak tadi. Oke, kaos kakinya bolong nih yang udah difoto di samping ini. Terus kemudian kita mau beli kaos kaki baru senilai 10.000, karena harganya emang 10.000 di pinggir jalan. Jadi saya nabung aja. Nabung sampai payout. Nah, di bulan depan di saat payout nanti saya akan membeli kaos kaki baru. Secara cash. Begitu juga nanti tahun depan saya ikhtiarkan untuk membangun rumah saya, membangun villa saya buat Airbnb juga secara cash, karena saya juga nggak bisa kredit. Jadi kalau cash itu ya rencananya besok akan ada 2 villa, ada private poolnya, ada kafenya di depan. Cuman kalau uang saya nggak cukup, ya nggak usah dibangun semuanya. Bangun dulu 1 villa dulu, nanti punya duit lagi baru nambahin kolam renangnya, punya duit lagi baru nambahin unit kedua, terus cicil-cicil. Jadi sambil berkembang ya, karena memang keuangan saya terbatas. Tapi mudah-mudahan semuanya juga bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga teman-teman di rumah, dimanapun berada, bisa membeli semuanya serba cash, jadi terbebas dari segala macam hutang. Karena ya saya senang sih, udah 5 tahun nggak punya utang perbankan, itu senang. Jadi happy, setiap hari happy. Jadi mau makan sama keluarga bebas aja lah. Pokoknya semua ada porsinya. Jangan lupa berinvestasi, teman-teman bisa investasiin ke manapun. Saya masuk ke hospitality, saya juga masuk ke dunia saham, saya lagi belajar tentang kripto. Jadi mudah-mudahan uang hasil motret ini berkembang. Dari $35 oke lah, kalau $35 cuma dibuat makan habis lah. Mungkin 2-3 hari habis. Kalau kita investasiin ke saham, kita masukin ke kripto, kita beliin emas, misalnya kita cicilin emas, itu akan jauh lebih bermanfaat. So, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah mantengin channel YouTube saya, mensupport saya. Mudah-mudahan ilmunya sih fotografi ya, core bisnisnya fotografi, tapi mudah-mudahan dengan sudut pandang saya tentang dunia bisnis lain yang saya jalankan di sini, teman-teman jadi terbuka. Oh, berarti ternyata kita bisa hidup menjadi fotografi, bisa. Teman-teman misalnya jadi seniman, seorang musisi, bisa nggak hidup jadi seorang musisi? Bisa. Teman-teman desainer, bisa nggak sih beli rumah dari pekerjaan seorang desainer? Bisa. Jadi apapun pekerjaannya, intinya ya bersyukur. Kita harus berjuang terus, jangan sampai patah semangat, karena kita nggak sendiri guys, masih ada yang di atas. Yang di atas itu yang paling top. Oke, stay tune, kita ketemu besok pagi jam 5 pagi. Subscribe, nyalain loncengnya. Sampai ketemu.